Celote Moyu. Bacaan-bacaan setelah Natal sangat menarik karena di situ diungkapkan tentang kedatangan antikristus. Yohanes Rasul penulis Injil dan surat Yohanes mengungkapkan memang ada yang disebut antikristus, yakni orang-orang atau pribadi-pribadi yang menolak Yesus adalah Kristus, yang menolak Yesus adalah Mesias. Mereka ini, kelompok antikristus ini, tidak menerima bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Yesus itu sungguh bahwa Yesus adalah sungguh yang terurapi. Maka mereka menceritakan kebohongan, membuat kepalsuan, menipu banyak orang, menghasut banyak orang, supaya akhirnya tidak menerima Yesus adalah Kristus. Dengan menolak Yesus adalah Kristus atau Yesus adalah Mesias atau Yesus yang terurapi atau Yesus adalah penyelamat, maka orang menolak Allah dan Roh Kudus. Maka konsekuensi dari mengikuti antikristus adalah menolak Allah Tritunggal, menolak bahwa Allah itu mengutus Kristus dalam kuasa Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia. Dan dengan berbagai cara antikristus itu datang dan menghasut umat-umat Kristen milik Kristus. Dikatakan sejak abad pertama memang banyak penghasut. Dikatakan mereka ada di antara kita, tetapi sebenarnya mereka tidak berasal dari kita, tidak berasal dari kawanan kita. Mereka itu penyelundup, mereka itu datang dengan pakaian kita, tetapi mulutnya menebarkan banyak kebohongan, kepalsuan dengan berbagai cara yang licik, sehingga akhirnya para pengikut Kristus atau orang Kristen itu menolak Yesus sendiri. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini kalau lihat di dalam media sosial, begitu banyak cara orang untuk menjatuhkan keberadaan Kristus. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah buatan orang-orang yang sedang ngobrol bersama, lalu dengan istilah Kyrios, dengan istilah Tuhan atau Tuhan, maka Yesus kemudian diangkat oleh manusia-manusia itu. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan dia itu sebenarnya adalah manusia biasa. Dia tidak pernah banyak hal yang dipakai dengan mencari dalil-dalil kitab suci, dari kitab suci Kristen, dari kitab suci kita, untuk mengatakan bahwa kamu salah mengimani Yesus sebagai Mesias. Itu. Jadi antikristus itu sangat real hadir, dan ini cara jitu si jahat untuk mengambil banyak murid Kristus dan pergi dari Kristus, karena mereka tidak rela Yesus semakin jadi pegangan hidup. Mereka tidak rela bahwa benar-benar Kristus itu penyelamat umat manusia, benar-benar bahwa dia diutus Allah Bapa, bahwa dia hadir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Penebusannya itu sungguh-sungguh dalam segel kuasa Roh Kudus dan Allah. Ini sedang kita hadapi. Saya berpesan kepada umat Katolik secara khusus agar isu-isu macam itu tidak usah digubris, tidak usah diikuti video-video mereka, omongan-omongan mereka yang mencoba menggempur iman kita. Kalau kita jujur, hal ini sudah ada sejak abad pertama. Sejak peristiwa Yesus itu bangkit, sudah ada penipu-penipu, pembohong-pembohong yang mencoba menceritakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati tetapi diambil oleh murid-muridnya. Lalu pada abad pertama, jemaat perdana yang dihadapi oleh komunitasnya Yohanes itu juga berhadapan dengan penghasut-penghasut yang mencoba menyesatkan kawanan Kristus. Lalu kita dengarkan juga pada abad ketiga itu sudah ada kelompok Arianisme yang dilawan oleh Basilius, dilawan oleh Gregorius dari Nazianze, dilawan oleh juga Athanasius yang tidak menerima keilahian Kristus sendiri. Dalam perjalanan ratusan tahun bahkan ribuan tahun, ternyata isu itu masih dipakai sampai abad ini.
itu sesuatu yang lucu. Kita sih sebenarnya sudah selesai, tetapi saya berpesan bahwa isu-isu macam ini akan selalu dimunculkan oleh kelompok antikristus untuk mengguncang iman kita yang sungguh-sungguh tidak berpegang dengan maksimal kepada Dia, utusan Allah. Kalau kita baca di kitab suci sangat jelas siapakah Yesus. Yesus itu berasal dari Allah, maka dari Roh Kudus Dia dikandung. Lalu dikatakan Dia adalah Yesus, artinya penyelamat umat manusia, penyelamat kita semua. Dia dikatakan Immanuel, artinya Allah yang beserta kita. Lalu dalam perjalanan Yohanes mengatakan Dialah Mesias, bukan aku. Yesus itulah Mesias karena Dia yang diurapi Roh Kudus dan Dia itu adalah anak Allah. Jadi pewartaan iman kita dalam kitab suci dari awal sudah jelas dan kemudian dilanjutkan oleh para rasul, dilanjutkan oleh tulisan-tulisan jemaat perdana untuk menegaskan bahwa Yesus itu memang imam agung. Dia pengantara dari Allah dan umat manusia. Dia membawa manusia kepada Allah. Jadi hal itu sudah clear sebenarnya sejak penetapan kanonisasi kitab. Hal itu sebenarnya sudah clear, siapa identitas Yesus itu sudah jelas. Hanya memang kelompok-kelompok sesat itu terus masuk ke dalam kelompok-kelompok yang hidup sampai saat ini. Entah berkedokkan dia kelompok pemikir, entah dia berkedokkan ilmuwan, entah dia berkedokkan agama lain, ya semuanya dimasuki untuk menjatuhkan Yesus. Tapi yang namanya Tuhan dijatuhkan ya nggak bisa toh. Dengan cara apapun ya nggak mampulah melawan Tuhan. Karena Dia Allah, ya tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan Dia. Maka karena tidak bisa menjatuhkan Dia, maka yang dijatuhkan adalah pengikut-pengikutnya. Yang dijatuhkan adalah orang-orang Kristen, supaya mereka akhirnya berpaling dari Yesus Kristus. Teguhlah dalam doa, teguhlah dalam iman, setialah dalam sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Ambillah sumber-sumber yang terpercaya dan membuat iman kita terus bertumbuh. Antikristus silakan berkuar-kuar, tetapi kami berdoa supaya damai dan sejahtera menyertai kita semua.